A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kenikmatan kita sebagai umat Rasulullah diberi dua kemuliaan. Pertama, diberi warisan mukjizat paling agung. Apa itu? Al-Qur'an, ya. Yang kedua, kita diberi Ramadan. Khusus karunia terbesar bagi kita umat akhir zaman itu. Karena ini privilege, bonus khusus karunia terbesar bagi kita umat akhir zaman itu. Maka pastikan ya, menjelang Ramadan ini kita bahagia. Dan untuk bisa bahagia terhadap Ramadan, modalnya apa Pak? Iman. Harus dengan iman. Jadi Ramadan ini adalah mega training yang Allah siapkan buat kita, bootcampnya. Training center agar apa? Targetnya bertakwa. Tapi faktanya Ramadan kita jadikan apa? Siangnya kita tidur, malamnya kekenyangan. Ya, dan akhirnya karena habis tarawih semangat begadang gitu. Ya. Rusak jadi. Padahal Masya Allah ya, Ramadan itu kalau kita mau evaluasi nih, ini bentuk kasih sayang Allah. Secara gangguan eksternal itu setan-setannya diikat. Supidat sayatin kata Rasulullah. Jadi setannya dibelenggu. Yang biasa Bapak berat puasa sunnah itu insya Allah Ramadan bisa. Karena setannya dibelenggu. Yang kedua, tetangga kita pada puasa semua. Artinya ada support sosial. Kita akan lebih mudah Pak puasa itu kalau semua orang juga puasa gitu. Nah ini evaluasi bagi yang kalau di luar Ramadan berat untuk puasa itu jangan-jangan tadi setannya kuat ngebelenggu terus merasa nggak ada teman gitu. Ya, jadi dipermudah. Terus kita diajarin tentang Ramadan itu bagaimana bisa merubah perilaku kita. Seketika tadinya sulit bangun sebelum subuh, kita bisa karena ada sahur. Terus orang Indonesia terkenal ngaret katanya, suka molor, ya. Tetapi orang Indonesia hebatnya kalau bulan Ramadan, 5 menit sebelum maghrib udah standby ini. Artinya sebenarnya apa yang jadi masalah? Diri kita, fokus kita yang jadi masalah gitu. Karena sebenarnya kita bisa melakukan itu. Jadi Ramadan itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, pastikan Ramadan kali ini lebih baik. Jangan sampai Ramadannya pergi, ketakwaannya pergi. Yang repot, Ramadan selesai, badannya melar. Dulu saya waktu masih aktif di klinik Tibun Nabawi, kalau bulan awal itu jadi rame klinik. Asam urat naik, kolesterol naik. Kok bisa habis Ramadan pada naik semua? Karena salah puasanya. Ya. Jadi menganggap setelah bulan Syawal itu merdeka lagi. Ya. Ya, jadi insya Allah bahasan kita hari ini adalah terkait bagaimana kita bisa sehat dan bahagia dengan Ramadan. Saya sudah share slide-nya ya. Ya, jadi minta tolong di-share ke jamaah agar bisa maksimal apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, jamaah rahimakumullah, kita pahami bahwa tujuan puasa adalah apa? Bertakwa. Allah katakan di surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil ini orang yang beriman. Kita Pak kalau dipanggil nama kita, asal wilayah kita, yang itu jati diri kita, kemungkinan nengok nggak Pak? Nengok. Jadi kalau kita hari ini masih merasa biasa padahal Ramadan sebentar lagi, ini evaluasi, jangan-jangan kita belum 100% yakin dengan janji Allah, khususnya dengan Ramadan. Jadi inputnya adalah apa? Iman. Prosesnya apa Pak? Puasa. Jadi puasa itu outputnya harus apa? Harus bertakwa. Nah kalau ada orang pasca Ramadan dia tidak maksimal, kembali lagi ke settingan pabrik, ya ke settingan awal, malas lagi, susah lagi puasanya, itu ada yang salah. Jangan-jangan inputnya salah atau prosesnya yang salah sehingga outputnya akhirnya salah. Inputnya benar nih, gembira kita, prosesnya salah. Yang sering terjadi adalah apa Pak? Prosesnya yang salah. Fakta ini sudah banyak penelitiannya. Walaupun katanya hadisnya doib, saumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Tapi fakta penelitiannya, orang yang mengurangi makan itu sehat. Bahkan beberapa jamaah saya gara-gara Ramadan aja, ya, dan sekarang lagi gula darahnya tinggi. Ada yang gula darah tinggi, ya, yang tensi darahnya tinggi, yang asam uratnya tinggi,
Semoga setelah Ramadan sembuh semuanya. Karena memang fakta medisnya, jadi ini bukan sekedar ucapan aja. Fakta medisnya mengatakan orang yang puasa itu sehat. Tapi kenapa? Sudah beberapa Ramadan, sudah 40 Ramadan ya kita lalui, ini asam urat nggak turun-turun gitu. Ya, kepala 5, asam urat juga naik. Nah, ini kan ada yang salah dari cara kita berpuasa. Nah, stressing materi kita hari ini adalah bagaimana puasa itu, bertakwa itu punya pengertian. Kita sehat secara iman, sehat secara hati kita, jiwa kita sehat, dan sehat juga secara fisik kita. Ya. Dan salah satu kehebatan Ramadan diberikan kepada kita, kita banyak mendengar ya, keutamaan-keutamaan dari ibadah. Tapi spesial Ramadan kata Rasulullah mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia iman, yakin dengan janji Allah, lalu dia berharap pahala, berharap dosanya diampunin, berharap bisa masuk surga, maka ketika kondisi hatinya sudah seperti itu, dia bahagia, gembira karena yakin janji Allah, dia berharap masuk surga, maka dosanya diampunin oleh Allah. Masya Allah. Ini hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi Rasulullah juga mewanti-wanti. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya ada sebagian orang yang dia puasa tetapi zong, nggak ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Penting kita evaluasi. Ya. Maka penting bagi kita memahami apa sih ya masalahnya, kenapa kita itu tidak mendapatkan efek kebaikan dari puasa. Puasa harusnya kita lebih bertakwa, badan kita lebih sehat, ya, bobot tubuhnya jadi ideal. Ya. Tapi kenapa itu tidak bisa kita dapatkan gitu? Jadi ada yang salah. Bisa apa? Inputnya yang salah, bisa prosesnya yang salah, sehingga akhirnya outputnya jadi salah, tidak sesuai harapan gitu. Nah, terkait input itu terjadi bisa jadi karena kita belum yakin 100% atau belum paham terhadap keutamaan Ramadan. Dampaknya apa? Enggak bahagia, B aja. Tahun lalu juga udah puasa, apa bedanya dengan tahun ini? Nah, kalau mindsetnya masih seperti itu, waspada. Ini ada yang salah. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada jutaan orang yang sekarang lagi di kuburan, Pak. Sudah dikubur itu nangis-nangis, berdoa. Doanya apa, Pak? Robirji'un. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ya Allah, tolong hidupin saya lagi. Ini kita pakai logika, Pak ya. Anggap aja semalam kita ada di kuburan, Pak. Sudah mati, lalu kita berdoa, hari ini hidup lagi. Terus suruh milih, mau bulan Rajab, Sa'ban apa Ramadan kira-kira milihnya, Pak? Kalau dikasih kesempatan cuma 1 hari, milihnya bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Jadi kalau nanti kita diizinkan hidup di bulan Ramadan, gunakan logika itu, Pak. Ini jangan-jangan Ramadan terakhir saya. Maka pastikan Ramadan ini kita maksimal. Jadi inputnya harus sudah seperti itu, keyakinan bahwa Ramadan adalah sarana Allah, fasilitas dari Allah agar kita masuk surga. Yang bikin hidup ini masalah adalah karena kita punya dosa yang belum diistighfari, yang belum taubat. Padahal kalau kita taubat pasti diampuni sama Allah. Jadi secara inputnya harus benar, prosesnya juga benar. Jadi yang pertama, kenapa Pak Ramadan kita tidak maksimal? Karena kita belum yakin 100% dengan janji Allah. Akhirnya kita kurang bahagia. Terus tidak persiapan. Ini harusnya Pak ya. Ramadan ini menjelang Ramadan beli baju lebarannya sekarang. Jangan sampai nanti kita harusnya itikaf malah tawaf di Tanah Abang. Bu. Ya. Beli Quran baru, beli baju baru, Pak, koko baru, sarung baru. Jadi rasanya beda gitu, Pak. Ya. Jadi dinikmati supaya prosesnya bisa dinikmati, maka semuanya harus serba baru, usahakan seperti itu. Jadi persiapan, ya, bikin strategi, ya, rumah dicat lagi, jangan Ramadan ngecat rumah, habis nanti Ramadannya, buat apa capek untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Terus yang paling membuat Ramadan itu tidak maksimal adalah karena kita belum istighfari dosa. Bulan lalu sudah saya sampaikan materi apa bulan lalu? Muhasabah dan refleksi diri. Sudah dilakukan Pak, 8 poin yang harus kita evaluasi. Karena kalau ada dosa yang belum kita istighfari, hatinya masih penuh dengan kebanggaan, dengan penyakit-penyakit hati, maka dijamin Ramadannya akan B aja, biasa aja.
Maka dievaluasi, diajak diskusi, tanya istrinya apa yang harus saya perbaiki. Ibu-ibu tanya sama suami, sama anak, ya, apa yang harus saya perbaiki supaya Ramadan itu benar-benar maksimal. Karena dosa itu yang menghalangi kebaikan terhadap diri kita. Terus berikutnya yang menghalangi Ramadan adalah karena tidak punya target, tidak buat strategi. Jadi ditarget, Pak. Kalau selama ini 1 bulan nggak pernah hatam baca Quran, maka target Ramadan ini minimal 1 kali hatam. Yang biasa 1 kali hatam, target minimal 3 kali hatam. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Bapak siapin aja setiap hari selama bulan Ramadan 3 jam. Ba'da subuh 1 jam, ba'da tarawih 1 jam, selebihnya ba'da zuhur, ba'da asar setengah jam. Atau dibagi-bagi. 3 jam itu insya Allah bisa kita 3 kali hatam. Ya. Jadi bikin strategi. Karena kalau kita tidak punya strategi, kita akan habis oleh apa? Oleh keinginan-keinginan nafsu kita, oleh kesibukan dunia kita. Nah, jangan sampai begini, Ramadan punya ide bisnis, akhirnya fokus tuh. Ya, dibisikin setan hayalan-hayalan, akhirnya bukan fokus bagaimana jadi orang bertakwa, dosanya diampunin bisa masuk surga, fokusnya gimana omset meningkat. Ya. Ini patut dievaluasi. Terus penghalang Ramadan berikutnya adalah kita tidak fokus dan banyak lagui. Sibuk waktunya main game, ya, sibuk scroll, ya. Jadi seolah-olah kita punya kewajiban nontonin postingan orang gitu. Ya. Ini penghalang Ramadan. Apa aja, Pak? Pertama karena belum yakin dengan janji Allah. Yang kedua apa? Tidak persiapan, belum taubat, belum diistighfari dosa-dosanya karena belum tahu, merasanya hebat aja gitu. Terus tidak punya target, tidak bikin strategi dan tidak fokus. Di Ramadan banyak melakukan hal-hal lagui. Akhirnya outputnya tidak jadi bertakwa. Jadi Ramadan ini harus dipahami dia adalah solusi. Dia adalah bulan tazkiyah, bulan pembersihan jiwa kita. Jadi kesempatan kalau kita mau bersih-bersih, Pak, mau bersih-bersih rumah, ya bersih-bersih kendaraan kita, itu kan kita butuh effort. Maka untuk membersihkan jiwa kita itu juga butuh effort. Dan Ramadan itu fasilitas dari Allah. Setannya diikat, semua orang puasa, jadwalnya jelas. Jadi nggak bisa bikin jadwal sendiri. Kondisi itu mempermudah kita untuk bisa apa memaksimalkan ketakwaan. Makanya kalau Ramadan itu kan kita lihat wajah-wajah baru kan, yang tadi jarang ke masjid jadi ke masjid. Karena itu fasilitas dari Allah. Belenggu dia yang menghambat dia tadinya datang ke masjid dihilangin sama Allah. Jadi kalau kita tidak benar-benar memaksimalkan Ramadan sebagai bulan untuk kita memperbaiki diri, ini rugi sekali. Jadi Ramadan itu bulan tazkiyah, bulan peningkatan spiritual. Harapannya setelah Ramadan nanti hati kita jadi lebih tenang. Terus Ramadan juga bulan pembinaan diri kita. Latih kita agar mampu mengendalikan nafsu. Kemarin kita sudah bahas ada 3 level nafsu. Pertama nafsu al-amar bisu. Ini orang yang aktivitasnya nafsulah penggeraknya. Semuanya berdasarkan nafsu. Harusnya kita naik kalau udah sedikit kajian, jadi jiwanya itu lawamah, menyesali, sudah mulai mikir, oh ini ternyata ini nggak boleh, ya, ini boleh. Tetapi seringkali kita kalau di level lawamah ini masih kepleset, gimana ya? Kalau saya nggak begini, cicilan banyak, ya repot nih, gitu. Akhirnya masih sedikit-sedikit tricky, tapi nyesel sebenarnya di hatinya gitu. Nah ini mulai bagus ini. Nah, yang bagus itu kalau kita aktivitasnya apapun yang kita lakukan sudah karena Allah. Jadi nuraninya itu sudah bisa mengendalikan nafsunya. Nah itulah nafsul mutmainnah. Dan Ramadan ini kita diberi kesempatan itu oleh Allah melatih itu. Maka dilatihlah. Dan pastikan Pak, ya kalau hari ini masih nggak teguran-teguran tetangga dengan tetangga nih, Ramadan itu perbaiki semua. Jadi maafan-maafan dulu. Ya ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai kita masih punya dosa. Jadi ada 3 indikator suksesnya Ramadan. Yang pertama, kuat hubungan kita dengan Allah. Kemarin saya sudah jelaskan, ada 4 indikator kita dekat dengan Allah. Pertama apa, Pak? Sudah lupa. Yang pertama adalah sholat kita. Pastikan sholat kita khusyuk. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa. Yang keempat, kita senantiasa berzikir. Jadi 4 inilah yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Karena indikator pertama adalah kuat hubungannya dengan Allah. Yang kedua, baik hubungannya dengan manusia. Maka dievaluasi dengan siapa nih kita masih suka, ada rasa nggak suka. Kalau ada dia, saya pengennya melengos aja gitu. Ya, masih nggak tegur-teguran. Ini diperbaiki jelang Ramadan ini. Dan yang ketiga, kita sudah mampu mengendalikan nafsu kita.
semuanya dilakukan karena Allah. Jadi selesai Ramadan, targetnya hatinya jadi lapang, jadi tenang, hatinya bersih, akhirnya semangat terus kita untuk beramal kebaikan. Jadi, nah, program unggulan Ramadan ada dua. Yang kedua, kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Contoh dari para ulama itu spesial Ramadan pengajiannya ditutup. Untuk apa? Maksimal interaksi dengan Al-Quran. Jadi banyak-banyak baca Al-Quran. Dan biasanya kita semangat itu kalau sosial supportnya tetangga-tetangga juga pada tilawah. Makanya bikin grup DKM. Ayo kita target 3 kali hatam misalkan. Setiap hari dievaluasi. Akhirnya kan kita ada rasa tuh nggak enak kan. Itu awal-awal nggak apa-apa untuk melatih jiwa kita sehingga nanti kita akan kaget-kaget, oh ternyata bisa ya kita tilawah banyak itu. Kenapa? Karena lingkungan mensupport. Jadi programnya apa Pak? Puasa itu apa sih? Ngatur makan. Ada jendela kita tidak boleh makan dari ba'da subuh sampai maghrib. Selama ini kan kita 2 jam sekali makan kan? Ya, makanya badannya jadi melar. Ya. Tubuh kita kecapean. Nah, puasa itu apa sih? Mengatur makan, menahan hawa nafsu kita. Yang kedua, perbanyak kita baca Al-Quran. Nah, saya mau jelaskan stressingnya karena banyak orang karena nggak paham, akhirnya puasanya siangnya ngantukan, malamnya kekenyangan. Gitu. Nah, saya mau jelaskan dulu manfaatnya puasa. Jadi secara medis, secara psikologis sudah diteliti ternyata puasa itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama, dia melatih kesabaran kita, melatih emosi kita. Orang kalau dia makannya kurang, emosinya nggak lonjak-lonjak, ya, nggak naik-naik emosinya. Dia cenderung lebih stabil. Kenapa? Karena energinya berkurang, ya. Kalori yang dimaksudkan lebih berkurang, artinya lebih tenang. Gitu. Coba Bapak rasakan ya, kalau sudah 14 hari Ramadan, lebih tenang apa? Lebih tenang. Karena Bapak ngurangin makan. Yang kedua apa? Perbanyak ibadah. Janji Allah apa? Ala bidziklahi tatmainul qulub. Kalau kita dekat sama Allah, ingat Allah terus, maka hatinya jadi tenang. Ya. Terus yang berikutnya manfaat puasa adalah detoksifikasi, pembuangan racun tubuh. Dia juga meningkatkan imunitas kita. Jadi imannya naik, imunnya juga harusnya naik gitu. Terus menurunkan inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Jadi orang yang tanda-tanda sudah inflamasi itu tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu tanda tubuh sedang ada peradangan. Ya. Maka pastikan nanti nih selama Ramadan puasanya benar, itu nanti yang akan saya jelaskan. Setelahnya semua indikator itu normal semua gitu. Tensinya, gula darahnya, kolesterolnya, termasuk asam uratnya. Puasa juga bisa regenerasi sel tubuh. Nanti saya menjelaskan ada penelitiannya tentang proses autofagi. Bagaimana dengan puasa sel kanker kita itu kemakan. Jadi bisa sembuh kankernya. Sel-sel rusak di tubuh kita bisa habis. Ya, jadi yang hari ini sering kali migrain, ya. Kalau migrainnya tanggal tua itu fitrah, Pak. Ya. Tapi kalau migrainnya di setiap saat, sering migrain, terus sering kali lemes, energinya drop, waspada. Itu jangan-jangan tubuh kita, metabolisme kita buruk. Ya. Jadi bagaimana nanti puasa itu bisa menyembuhkan itu semua gitu. Karena secara medisnya sudah banyak penelitiannya, puasa itu memperbaiki metabolisme tubuh. Dan puasa ini juga secara aspek psikosomatis itu saat kita puasa Pak, keluar namanya protein BDNF. BDNF itu singkatan dari Brain Derived Neurotrophic Factor. Jadi BDNF ini berfungsi seperti pupuk terhadap saraf kita. Termasuk orang-orang yang sekarang menderita Alzheimer, itu kan sebenarnya diabetes tipe 3, kebanyakan makan karbo, kebanyakan gula gitu. Jadi akhirnya neuronnya nggak tersambung dengan bagus sel-sel sarafnya. Nah, kita puasa itu akan keluar protein itu yang membuat kita jadi apa? Jadi punya pupuk untuk saraf kita. Dampaknya apa? Bisa mengurangi kecemasan, memperbaiki suasana hati, mood kita jadi stabil. Ya, enggak swing. Ya. Habis kajian semangat itu. Sore masalah sedikit jadi error, ngomel-ngomelnya. Dan BDM ini, hormon ini, protein ini bisa mencegah kita untuk depresi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau ditinjau dari sisi kebahagiaan, orang yang puasa itu mengalihkan hormon stres dia.
Jadi puasa menurunkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Dan dia meningkatkan hormon endorfin. Endorfin itu apa sih? Hati jadi tenang. Ya. Ketenangan ini modal bagi kesembuhan penyakit fisik kita. Orang itu Pak mau Bapak rajin olahraga, makannya nutrisinya bagus, kalau hatinya nggak tenang, nggak akan. Ya. Nggak akan kan dia bisa sehat dengan maksimal. Gitu. Karena ada 4 elemen sehat. Nomor 1, ini yang paling mayoritas ya, mungkin 50% lebih orang sehat itu ketika apa? Pikirannya, emosinya tenang. Kalau hatinya bisa, ya apalagi under pressure, stres, itu dia tidak akan bisa sehat. Maka pastikan selama Ramadan kita senantiasa zikir, kita sudah ridho dengan takdir hidup kita, kita bisa bersyukur dengan semua kondisi kita, dengan semua nikmat yang Allah berikan, kita bisa bersabar dengan ujian kita dan kita tawakal dengan semua ikhtiar kita. Serta nih penting buat ibu-ibu, hilangkan luka batinnya. Kekecewaan sama suami, ya sudah 13 tahun masih diingat-ingat terus. Nah itu dihapus, maafin dan lupain kata Allah. Wal yafu wal yasfahu. Insya Allah kita akan lebih tenang. Karena ini modal utama untuk sehat. Jadi elemen sehat pertama apa Pak? Hatinya tenang. Hati itu yang menyebabkan kita banyak berpikir. Jadi yang berpikir dari tubuh kita itu bukan otak kita, sebenarnya hati kita. Hati gimana supaya tenang? Perbanyak zikir. Yang kedua, mengatur pola makan. Jadi elemen sehat kedua terbesar ini yang menyebabkan Bapak akhirnya Ibu diabetes, asam urat tinggi, kolesterol tinggi karena pola makan yang belum benar. Yang ketiga, aktif bergerak. Ya, saya sering kali diginiin. Saya bilang jangan makan gula, ya. Jadi minum tehnya teh normal aja. Orang tua saya dulu di kampung setiap pagi makan teh manis sehat-sehat aja. Iya, orang tua kita Pak habis minum teh manis nyangkul. Nah kita ngapain Pak habis minum teh manis? Tidur. Main komputer, scroll, nggak gerak. Gulanya nggak kepake. Kalau nggak kepake Pak, gula itu jadi apa? Jadi lemak. Gitu. Jadi aktif bergerak itu penting gitu. Nanti saya contohkan bagaimana olahraganya sebentar, tetapi hasilnya mirip kayak orang lari 1 jam gitu. Ya. Terus yang keempat, cukup istirahat. Ini orang sekarang kan gitu kan, pikirannya under pressure, makannya banyak, ya, apalagi makannya karbo yang dimaksimalin, terus malas bergerak, begadang, lengkap semuanya deh. Kalau sehari, seminggu nggak masalah Pak. Tapi kalau puluhan tahun begitu pola hidupnya, maka di kepala 5, jangan kepala 5. Sekarang banyak yang usia 30 aja sudah stroke. Itu kenapa? Karena metabolisme dirusak oleh diri kita sendiri. Nah Ramadan kesempatan kita memperbaiki itu. Saya mau awali dari permasalahan kebanyakan orang zaman sekarang. Ini problem besar Pak. Dan dievaluasi ibu-ibu di diri kita nih. Karena ini problem besar. Masalah terbesar orang zaman sekarang 2. Yang pertama adalah under pressure. Tekanan mental berkepanjangan. Ini pertama, nanti saya jelaskan detailnya. Yang kedua adalah aktivitas kita, pola hidup kita itu merusak sel tubuh secara perlahan. Jadi tubuh harusnya regenerasi sel tiap hari saat kita tidur, tetapi kita rusak. Dengan apa? Pola makan kita. Ya. Kita bahas satu persatu. Ya. Terkait problem pertama apa tadi? Under pressure, ya, tekanan mental berkepanjangan. Jadi stres kronis, kita dalam pressure terus, stres, itu meningkatkan hormon kortisol kita. Nah, hormon kortisol ketika dia tinggi, hormon stres ini, dalam jangka panjang, imunitas kita drop, gampang sakit, sering izin, maaf, ketua DKM, saya nggak bisa ngaji, lagi pusing. Ya. Jadi imunitasnya drop, sering sakit, terus mempercepat penuaan. Ibu-ibu walaupun skincare-nya mahal dibeliin suaminya Bu, tapi kalau ibu stres, nggak ngaruh, ya nggak ngefek. Terus mengganggu hormon-hormon. Ya. Hormon-hormon kesehatan kita, hormon pertumbuhan kita semuanya terganggu dan ini bisa merusak jantung kita. Akhirnya detak jantung kita jadi cepat. Gitu. Nah, kenapa penyebab orang banyak under pressure Pak? Tekanan mental berkepanjangan karena fokusnya ngejar dunia tanpa arah hidup, ya sesuai yang Allah mau. Terus tidak punya makna dalam aktivitas. Apa sih makna? Merasa berarti. Dan kita akan bermakna Pak kalau aktivitas kita niatinnya karena Allah. Bapak mau berangkat kerja niatin ya bahwa ini sedang menjalankan perintah Allah. Bapak mau ngumpul, mau aktif dalam DKM niatin karena Allah, berharap pahala dari Allah. Itu namanya bermakna. Karena banyak orang itu salah maknanya. Ada orang ya stand up komedi makna hidupnya adalah bagaimana membuat orang tertawa. Ini nggak sesuai dengan tujuan kita hidup.
Nanti judul-judulnya tetap aja dia merasa hampa gitu. Nanti insya Allah kita bahas sendiri tentang bagaimana agar hidup kita bermakna. Jadi selalu semangat. Orang yang semangat hidupnya bermakna, wajahnya juga beda, Pak. Nggak ribet wajahnya. Dan dia akan penuh semangat, ya, nggak gampang capek, ya. Kalau kita hidup itu punya makna. Gitu. Nah, penyebab tadi hormon kortisol itu apa dampaknya? Hati tidak tenang. Jadi tidak punya ketenangan batin. Akibatnya apa, Pak? Kalau kita under pressure terus, sukses secara dunia, tetapi kita. Ya. Nah, penyebab problem pertama tadi yang terbesarnya adalah karena hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Visi kita apa, Pak? Kita pernah bahas di sini. Visi kita apa, Pak? Mencari ridho Allah, masuk surga. Ya. Jadi target kita, obsesi terbesar kita adalah bagaimana kita hidup itu bisa dapat ridho Allah, yang kedua bisa masuk surga. Maka selalu evaluasi aktivitas kita ini sudah sesuai belum dengan visi kita. Tapi orang zaman sekarang nih hidupnya kebanyakan apa? Untuk kerja. Jadi seolah-olah dia diciptakan Allah untuk kerja gitu, untuk nyari uang. Hanya sebatas itu. Ya. Terus apa? Bayar cicilan. Ya. Pengen kelihatan keren di mata tetangga, kredit. Ya. Jadi takdir hidupnya rezekinya 20, gayanya 30. Nah 10 lagi dari mana itu? Utang, pinjol akhirnya. Akhirnya hidupnya stres. Kenapa? Karena fokusnya bayar cicilan. Kalau saya nggak kerja gimana nanti bayar cicilan gitu. Terus ngejar target. Ya. Padahal target dia yang bikin. Tapi dia stres sendiri dengan targetnya gitu. Terus hidupnya hanya sebatas bertahan hidup. Fight, dilawan, atau flight atau kabur. Itu aja yang ada dirasa di hatinya. Nah orang-orang seperti ini akhirnya under pressure terus. Kenapa? Karena hidupnya pusing dengan bayar cicilan, ngejar target. Targetnya dia yang bikin sendiri gitu, uniknya gitu. Tapi stres dia dengan targetnya. Atau target kantor Bapak yang divisi penjualan gitu. Gimana nih? Sudah bulan 10, target masih kurang gitu. Itu bikin under pressure. Ya. Jadi tanpa makna dan tujuan yang jelas, ya jamaah rahimahullah, itu stres meningkat. Hormon kortisol, hormon stres jadi melonjak. Sistem tubuh masuk ke mode bertahan hidup. Tadi fight atau flight. Bertahan, dilawan, atau kita kabur, mencari pengalihan. Biasanya pengalihannya apa? Scroll, nongkrong nggak jelas ini. Dan inilah awal dari penyakit kronis. Awal dari gangguan mental, penurunan kualitas hidup. Nih contoh realnya, ibu-ibu ya ditakdirkan punya suami soleh, baik. Tapi karena sering nontonnya sinetron yang sedih-sedih, akhirnya menganggap gimana ya kalau nanti suami saya seperti itu. Gimana ya? Itu cemas terus akan masuk tadi. Jiwanya apa? Tegang terus, curigaan terus. Apalagi kalau ibu-ibu termasuk kategori ya ibu-ibu yang kalau malam wajahnya bercahaya di balik selimut. Apa tuh, Bu? Bukain WA suami, dicek nih, jangan. Nah kalau hidupnya seperti itu, hatinya akan tegang terus. Itu yang bikin kita akhirnya gampang sakit. Ini bisa dipahami ya? Termasuk bapak-bapak pusing terus gimana nih? Ya mikirinnya masa depan yang belum jelas. Ini juga bisa bikin kita akhirnya stres. Ya. Nah berikutnya problem kedua apa tadi? Merusak sel tubuh secara perlahan. Ini kebiasaan kita. Semua penyakit kronis, diabetes, ya, kencing manis, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, cuci darah, semuanya berawal dari kerusakan sel. Apa penyebab terbesar kerusakan sel? Karena konsumsi gula, karbohidrat berlebihan. Orang tahun 80-70 Pak, makannya nasinya banyak, nggak masalah. Kenapa Pak? Karena saat itu orang sedang kekurangan makan. Rata-rata penyakitnya kurang makan. Ini evaluasi yang badannya masih kurus. Ini jangan-jangan kurang makan. Saya punya teman. Saya pikir dulu dia badannya kurus karena dia sakit paru-parunya. Ya. Tapi begitu dia jadi pejabat, sering kunker, gemuk sekarang. Oh, ternyata dulu kurang makan. Nah, penyakit orang zaman sekarang Pak, mayoritas itu kelebihan gula. Jadi ini evaluasi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini supaya materi nyambung. Yang bobotnya belum ideal, maksudnya overweight. Kan sekarang banyak Pak, Bapak cek aja banyak aplikasi untuk mengukur bobot tubuhnya ideal. Ya, yang kegemukan atau yang kurang gemuk, yang kurus, itu evaluasi. Jangan-jangan kita masalah.
Yang gemukan biasanya kebanyakan konsumsi gula dan karbohidratnya berlebihan. Terus kurang tidur. Ini yang merusak sel tubuh secara perlahan. Jam 11 itu kita harus sudah deep sleeping. Nah, repotnya bulan Ramadan ada tarawih. Habis tarawih kan apa Pak? Biasanya semangat karena bergerak. Orang kalau bergerak gulanya kepake habis makan, seger dia. Karena seger apa biasanya? Nonton TV. Sekarang nggak nonton TV, nonton YouTube atau scroll-scroll. Tiba-tiba sudah jam 11. Ya. Ini akan jadi penyakit. Maka sebaiknya pulang tarawih udah tilawah, targetin 1 jam tilawah, setelah itu tidur. Kalau Bapak tidurnya normal, Pak, jam 10 sudah tidur, itu kalau usia udah kepala 5 gampang bangunnya, siangnya nggak ngantuk. Apalagi kalau sahurnya itu nggak banyak makannya. Tuh, gimana sahurnya nggak banyak? Nanti lapar dong saya. Enggak, Pak. Ya. Materi ini sudah dipraktekkan ya. Ya. Jadi insya Allah apa yang nanti yang saya sampaikan terkait tentang pola makan, ya bagaimana kita bersikap dalam puasa ini sudah dijalani. Gitu. Jadi insya Allah Bapak nggak akan sakit, nggak akan mati dengan konsep puasa seperti ini. Saya lanjutkan tadi. Apa saja yang merusak sel? Penyebab utama kerusakan sel itu pertama tadi karena konsumsi gula dan karbo yang berlebihan. Yang kedua kurang tidur. Terus stres kronis tadi karena under pressure, tegang, suujon terus. Ya, ini evaluasi ya. Terus kurang gerak, mager. Ya. Nanti saya ajarkan juga cara geraknya yang bisa langsung maksimal. Terus pola makannya ultra proses. Semuanya makanan olahan. Ini akhirnya selnya rusak. Nah, semua ini aktivitas ini itu merusak, mempercepat peradangan kronis di tubuh kita. Resistensi insulin. Jadi karena seringkali makannya gula, minumnya teh manis, apalagi kalau nanti Ramadan Bapak terkena hadis palsu, hadis riwayat Sosro, berbukalah dengan yang manis. Itu hadis palsu, Pak. Bapak karena orangnya baik, jamaah buka puasa disediainnya teh manis semua. Ya, jadi banyak konsumsi gula berlebihan, insulin yang diproduksi oleh pankreas kecapean dia. Akhirnya sel karena sudah kecapean, udahlah gua nggak mau lagi deh nerima nerima gula. Akhirnya tubuh kita kelebihan gula karena sudah resistensi insulin. Jadi hari ini yang gula darahnya sudah diabetes kategorinya ya. Saat puasa gula darahnya sudah di atas 100, apalagi sudah sampai 140 saat puasa. Nah, itu waspada. Jangan-jangan terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin ini penyebab orang akhirnya punya penyakit degeneratif. Dan ini juga mempercepat kerusakan sel, akhirnya penuaan dini. Usianya masih muda bisa jadi, tapi mohon maaf, orang-orang yang kelebihan gula itu wajahnya gelap. Jadi ibu-ibu kalau pengen glowing, Bu, lakukan aja tidak konsumsi gula 14 hari. Ya. Insya Allah nanti glowing tanpa perlu skincare. Ya. Insya Allah. Ya. Nah, apa penyebabnya orang seringkali merusak tubuhnya sel itu? Karena nggak paham aturan makan. Itu penyebabnya. Kita pikir makan yang penting udah makan aja. Padahal nggak begitu dalam prakteknya. Gitu. Jadi orang sekarang ini nih tanda nggak paham makan, Pak. Terlalu banyak makan. Jadi makannya lebih banyak karbohidrat paham Pak ya? Contohnya apa Pak karbohidrat Pak? Nasi, mie gitu kan. Yang olahan semua. Ya. Terus gulanya berlebihan. Terus kurang protein. Pak kalau sudah kepala 5 sebaiknya perbanyaknya protein gitu. Terus kita kurang gerak. Makannya banyak, gerakannya sedikit. Ya udah, akhirnya energi yang berlebihan itu disimpan jadi apa? Jadi lemak gitu. Terus kurang tidur, stres berkepanjangan. Akibatnya nih, semua ini karena berlangsung lama, akhirnya tubuh kita digerogoti. Sedikit demi sedikit, dampaknya apa? Metabolisme melambat, ngantukan. Ini contohnya. Sering migrain, sering pusing kepalanya. Terus asam uratnya naik, gula darahnya naik. Ya. Terus gampang sakit. Ya. Mau semangat ibadah tetapi capek. Ya. Ini penyebab utamanya karena makannya nggak diperhatiin. Padahal Pak, dalam Al-Quran Allah sudah wanti-wanti. Ini jadi terkait makan dalam Islam itu ada ayatnya dari Allah. Yang pertama nih Pak, surat Al-Baqarah 168. Ya, saya berharap sebenarnya bapak-bapak bisa sambil ngelihat slide ya supaya daya tangkapnya jadi lebih maksimal. Jadi surat Al-Baqarah 168 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas,
kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Jadi syarat makan itu dua, halal dan thayyib. Nah, kelanjutannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Kok urusan makan dikaitkan jangan ikuti langkah-langkah setan? Ayat ini Pak senada dengan perintah masuk Islam secara total. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi urusan makan, ya kata para ulama menafsirkan ayat ini, dua ayat ini itu setara dengan masuk Islam secara total. Jadi orang yang beragama baik itu makannya diperhatikan. Syaratnya apa Pak? Halal dan thayyib, baik. Baik ini artinya sesuai kebutuhan tubuh gitu. Ya. Terus di surat Abasa ayat 24 kata Allah, "Fal yanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Jadi makanan itu harus diperhatikan kata Allah. Di ayat lain walaupun ini tentang kalau kita mau sholat Jumat kata Allah, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan karena nanti Jumatannya ngantuk. Ya. Jadi makan itu kata Allah jangan berlebihan. Perhatikan makan kita karena di situ ternyata apa? Ada peran-peran setan. Jadi kalau kepala 5 sebaiknya makannya jangan sehari 3 kali, Pak. Loh, kok gitu? Kan kita suruh makan sehari 3 kali. Ya itu yang bikin Pak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi makannya sehari nggak 3 kali. Bahkan kalau perlu Bapak skip sarapan. Apalagi yang mohon maaf ya, yang bobotnya berlebih Bu, suaminya kalau bobot berlebih jangan kasih sarapan. Kalau ngomel biarin aja Bu. Maka dia akan bahagia gitu. Ya. Jadi makan itu harus diperhatikan gitu. Nah, makan itu, nih buat ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang menyajikan makanan, ada 4 yang harus diperhatikan Bu. Pertama adalah sumber dan jenisnya. Sumber itu apa sih? Ada karbohidrat maksudnya ada protein, bisa dari hewani, dari nabati, ada serat. Serat itu dari mana Bu? Sayur-sayuran ya. Yang kedua, evaluasi penyajiannya Bu. Cara masaknya maksudnya Bu. Jadi kurangi yang digoreng. Setiap Ramadan, judulnya kan Ramadan itu apa Pak? Puasa ngurangin makan. Tetapi tanya sama istri kita Pak, pengeluaran terbesar itu sepanjang tahun itu di bulan Ramadan. Karena ternyata masaknya jadi lebih banyak, Bapak makannya lebih banyak. Dan yang repot, ibu-ibu suka komplain pemerintah naikin minyak goreng gitu. Karena digoreng. Ada 7 cara masak Bu. Ada apa aja Bu? 7 cara masak ini. Direbus, terus dikukus, dipepes, ya, dipanggang, dibakar, ditumis, digoreng. Favorit ibu mana Bu? Digoreng. Digoreng harus beli minyak kelapa sawit. Ini yang bikin jadi masalah. Coba Bu dirubah, ya, dipepes, dikukus, gitu. Atau dipanggang. Ya, maka nggak pakai minyak goreng. Jadi penyajian ini pastikan nih selama Ramadan Bu ya, dicoba kurangi digoreng dan kurangi makan olahan pabrik. Ya. Yang ketiga Bu yang diperhatikan adalah nih bapak-bapak juga perhatikan Pak frekuensinya. Jadi kapan makannya, kapan tidak makan. Jadi makan itu jangan terlalu banyak makan. Orang-orang Indonesia rata-rata surveinya 2 jam sampai 3 jam sekali makan. Akhirnya gula darahnya naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Apalagi hobinya makan apa? Makan tepung. Ya. Jadilah udah kita. Gitu. Ya. Terus yang keempat jumlahnya, pastikan sesuai kebutuhan, jangan berlebihan gitu. Nah orang puasa zaman sekarang, kalau Bapak lihat slide-nya itu ya, itu mohon maaf ya rata-rata obesitas. Kenapa? Karena orang puasa zaman sekarang itu kelebihan karbo. Tadi kena jargon hadis palsu, berbukalah dengan yang manis. Gitu. Jadi kalau puasa udah ada teh manis, ada kolak, ada apa lagi? Nasi sepiring mentung, semuanya gula semua. Jadilah badannya melar selama Ramadan gitu. Ya, kelebihan tepung. Terus makanannya digoreng. Bapak, ibu-ibu saya nggak mau gemuk, saya nggak mau makan nasi. Makannya gorengan 3 gorengan tahu itu setara dengan sepiring nasi kalorinya. Ya. Terus makannya berpengawet lagi. Ya. Terus kurang protein, terus kurang serat, kurang makan sayur. Jadilah kita apa? Ngantuk kan. Ya. Kenapa? Karena tubuhnya kerja keras gitu.
Karena itu perhatikan berbuka. Iya nih buat ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu yang menyediakan berbuka, pertama nih Pak, kalau berbuka itu awali kata Rasulullah dengan apa? Minum air putih. Kalau sudah sepuh-sepuh kayak begini nih, ya pakai air hangat. Itu enak. Terus makan kurma. Kalau nggak punya kurma bisa diganti pisang sama apel. Nih hati-hati dengan buah-buahan. Saya sempat kebingungan dulu. Asam urat saya selalu 8,5. Kok nggak bisa normal gitu? Ya. Padahal saya sudah ngurangi makan daging, konsumsi purin udah berkurang. Oh ternyata karena saya rajin makan anggur, makan buah. Buah sekarang itu aneh-aneh. Nih Pak ya, dulu buah itu ada musimnya. Sekarang durian sepanjang tahun ada. Terus buah sekarang pasti manis. Ini ternyata manisnya buah, fruktosa itu bikin ginjal kesulitan buang purin. Ini penyebab kenapa waktu itu saya akhirnya asam uratnya susah turun. Begitu saya nggak makan buah lagi, terutama buah-buah yang manis-manis, ya turun. Jadi makan apa Pak? Kalau buka puasa minum air putih, makan kurma maksimal 3. Dan kurmanya Rasulullah yang dimakan itu kurma ajwa Pak, kurma kecil. Kita ya mejol yang makan 3 lagi kenyang. Dan kurma sekarang itu manis apa enggak Pak? Kurma sekarang manis-manis. Gitu. Ini jadi masalah tersendiri. Tubuh yang tadinya istirahat, ya tiba-tiba kaget. Jadi makan apa Pak kalau buah malas. Jadi kalau maghrib itu ya takjilnya cukup air putih sama kurma. Maksimal 3 kurmanya udah. Setelah itu langsung sholat maghrib, habis maghrib baru makan. Dan makannya Pak, ya pastikan nih makannya jangan yang berlemak, jangan kebanyakan karbo, jangan yang digoreng. Ini kalau mau sehat. Makan apa dong? Makan telur dulu, telur rebus. Nah ini juga banyak orang sobat pemikiran. Katanya kalau makan telur rebus nanti bisulan katanya. Pak, kalau Bapak lemes pagi-pagi nih, lemes nih, hari ini lemes nih, padahal banyak kerjaan. Makan aja telur. 3 butir, itu langsung energinya langsung bus. Nah, hilang lemesnya langsung. Ini saya sudah sering melakukan ini. Jadi sarapannya telur itu protein apa karbo Pak? Protein. Orang yang makan telur sarapannya itu bisa tahan lama laparnya. Jadi saran saya nih, Ramadan ini udah sahurnya pakai telur aja. Ibu-ibu nggak capek masak, bisa banyakin tilawah Bu, ya. Nah supaya enak, kasih garam Himalaya dikit buat telurnya, kasih lada. Jadi nikmat makan telur rebusnya, gitu kan. Jadi habis makannya kapan Pak? Boleh habis sholat maghrib, boleh habis tarawih. Ya. Jadi makan beratnya jangan begitu maghrib langsung makan berat. Ini beda kalau Bapak memang kelaparan ya. Ini mungkin di awal-awal agak susah menerapkan ini. Tapi kalau sudah sepakan harusnya bisa gitu. Nah, juga perhatikan ini. Orang sekarang itu keren makannya. Makannya nggak sampai 5 menit. Karena kenapa? Isi piring itu cuma dipindahin doang. Padahal Rasulullah kalau makan itu ngobrol. Jadi kalau makan itu Mbak ngunyahnya yang lama. Ini ibu-ibu boleh coba Bu yang apalagi yang sudah overweight ya. Kalau kita ngunyahnya lama, itu enzim amilase, enzim pencernaan itu maksimal Pak, mengolah. Itu nggak usah olahraga aja, bobot Bapak akan turun. Kenapa? Karena penyerapannya maksimal. Jadi mesti dilatih nih, Ramadan kali ini nih, mulai hari ini kalau makan ngunyahnya yang lama. Orang sekarang perhatikan ya, orang-orang yang mohon maaf ya, yang overweight, yang gemuk-gemuk, itu pasti makannya buru-buru. Akhirnya makanan nggak bisa dicerna dengan maksimal. Ya. Halo? Ini mohon maaf ya, ini demi kebaikan Bapak Ibu. Nah orang sekarang juga salah mindset. Sakit, simptom yang diberesin, bukannya akar masalahnya, dari cara makan dia diberesin. Selama pola makannya masih nggak benar, mau Bapak mau pakai obat yang mahal sekalipun, ya nggak bakal selesai permasalahan. Perbaiki makan, dan enaknya di bulan Ramadan kita puasa. Itu gampang insya Allah gitu ya. Jadi apa tadi? Fokusnya Bu, ngunyahnya yang lama. Dan dinikmati, yang disyukuri, alhamdulillah masih bisa makan. Nanti dampaknya Pak, pertama bobot Bapak akan ideal, akan turun tuh yang overweight akan turun. Ini nggak ngapa-ngapain nih, cukup ngunyahnya yang lama, udah gitu giginya jadi makin kuat. Kalau kita ngunyahnya lama. Karena gigi terlatih dan wajahnya Bu jadi glowing. Kenapa? Karena ngunyah. Jadi latihan wajah itu jadi olahraga gitu. Ya. Ini bisa dipahami ya. Nah, dari tadi saya ngomong gula-gula terus. Ini ada penelitiannya. Kalau kita 14 hari tidak konsumsi gula, ngurangin karbo. Ini saya pakai bahasanya di slide itu ngurangin. Kenapa? Karena kalau Bapak bilang jangan makan gula, pada komplain.
lapar Ustadz kalau nggak makan nasi gitu kan. Padahal faktanya enggak Pak. Ya, tergantung mindset kita. Kalau 14 hari kita ngurangin gula, Bu, pertama badannya jadi lebih segar, jadi enteng Pak. Nggak gampang capek. Ini yang ngantukan, yang gampang capek, ya kurangi coba gula. Yang hari ini sudah mohon maaf ya punya penyakit degeneratif, kurangi makan gula, badannya akan enteng, ya. Terus energinya jadi naik, nggak gampang capek, bangun tidur jadi fresh, moodnya stabil, nggak swing, ya. Terus lemak perutnya berkurang. Nanti tiba-tiba langsung perutnya kok jadi bisa ngelihat ke bawahnya, jadi jelas Bang lihatnya Pak. Terus wajahnya jadi glowing. Ini yang suami-suaminya Bu, yang wajahnya sudah mulai kehitaman, ya, itu udah kurangi gula. Kalau marah senyumin aja. Nah, karena gini ternyata nih, saya nonton sebuah podcast. Jadi mengurangi gula itu akan mereset tubuh kita. Kita itu karena gini ternyata nih, saya nonton sebuah podcast, ya, Harvard itu dibayar katanya sama pengusaha gula supaya apa? Supaya menganggap gula itu nggak apa-apa. Jadi stop konsumsi gula, maka tubuh kita akan tereset. Apalagi kalau Bapak sudah diabetes. Nah, ada satu keajaiban nih. Ini sudah ada penelitiannya. Penelitiannya dari Profesor Yoshinori Osumi, bahwa saat kita puasa bisa terjadi namanya autopagi. Nah, ini autopagi ini Pak, dalam Ramadan ini lakukan Pak. 3 hari aja kita lakukan. Apa sih autopagi? Autopagi itu proses pembersihan tubuh. Jadi tubuh kalau kita nggak makan nih Pak, maka tubuh itu cerdas. Jadi tubuh kita walaupun Bapak makannya banyak asal-asalan, tubuh itu bisa menyesuaikan. Bapak tetap hidup selama ajalnya ya belum sampai, Bapak akan tetap hidup. Tetapi kualitas hidupnya akan jelek kalau kita makannya asal. Nah, saat kita puasa, dan ini syaratnya ada 2, syaratnya butuh 16 jam minimal, yang kedua tidurnya cukup. Maka akan terjadi itu proses autopagi. Autopagi itu membersihkan dirinya, sampah biologis, sel-sel rusak itu akan dimakan oleh sel baik kita. Jadi tubuh yang melakukan pembersihan. Sel kanker itu terjadi ketika sel itu rusak dan dia lama di tubuh kita. Apalagi kalau Bapak Ibu under pressure ya, stres. Ini sangat mungkin punya potensi untuk kanker. Saya evaluasi terhadap pasien-pasien yang dia punya kanker. Kebanyakan kan kalau ibu-ibu kanker payudara, kanker serviks. Jadi penyakit terbesar penderita kanker itu kebanyakan ibu-ibu. Dan itu terjadi kenapa? Karena punya kecemasan dalam hidupnya. Ya kan makanya dievaluasi, jangan sampai kita stresnya berkepanjangan, tegang terus jiwa kita. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kemarin saya sudah jelaskan di surat Yunus 62-63, orang bertakwa itu yang yakin sama Allah, yang dia bertakwa, dia la khaufun alaihim. Tidak ada kecemasan, kekhawatiran terhadap masa depannya. Yang kedua, walahum yahzanun, tidak sedih dengan takdir hidupnya. Jadi 2 ini harus ada di dalam diri kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tubuh kita akan apa? Akan menghasilkan tadi ya hormon-hormon yang baik, yang itu bisa kalau kita puasa 16 jam akan memakan sel-sel rusak kita. Ini sudah ada penelitiannya tahun 2016, bahkan Yoshinori Osumi ini dapat hadiah Nobel dari penelitian ini. Apa sih yang terjadi ya? Jadi saat kita puasa 16 jam, itu tubuh akan melakukan proses pembersihan dari sel-sel rusak. Terus melawan sel kanker dan patogen. Patogen itu kuman, penyebab penyakit, dan membuang sel penuaan. Jadi insya Allah kalau kita menjalani ini 3 hari, Rasulullah tuh selalu kan setiap bulan usahakan minimal 3 hari puasa. Kalau bisa ayamul bid ya. Jadi 3 hari berturut-turut. Nah puasanya itu adalah gini Pak. Kalau kita tidur jam 10, bangun misalkan jam 4, itu sudah berapa? 6 jam berarti. Terus kita lanjut, makan sahurnya itu cuma minum. Ini cuma hanya 3 hari aja dilakukan ya. Cuma minum, boleh ngopi tapi nggak pakai gula, boleh minum teh tapi nggak pakai gula. Itu kan lanjut jadi 14 jam. Jadi total 20 jam, maka tubuh kita akan pakai lemak kita di tubuh kita dan terjadi namanya proses autofagi. Gimana dong kalau kita nggak sahur? Ya, maksudnya nggak sahur, nggak makan. Kita tetap sahur, tapi sahurnya hanya minum. Setelah dicobanya setelah 10 hari atau setelah sepekan kita puasa, Pak. Maka proses autofagi ini akan terjadi. Jadi makannya apa? Bada taraweh Bapak makan. Bada maghrib boleh makan, bada taraweh makan lagi nggak apa-apa. Karena itu jendela kita untuk boleh makan. Tapi setelah kita tidur, bangun tidur, sahurnya cuma pakai air putih. Boleh ngopi, boleh minum teh.
nanti kita sampai dengan beduk maghrib, ya, itu jam 6 lebih kurang, itu sudah 20 jam kita ternyata tidak itu tubuh kita akan memberesin semua. Ini terutama nih, mohon maaf ya, yang sudah terkena diabetes, yang sudah ada gejala tumor, punya gejala kanker, yang suka migrain, lakukan ini 3 hari aja, maka insya Allah akan sembuh penyakitnya, karena tubuh langsung akan mereset gitu. Nah, walaupun kita ternyata tidak mau kita melakukan 3 hari, saya mau tetap sahur nggak apa-apa, ya, tapi sahurnya tadi banyakin protein. Jadi makannya apa? Protein. Makan daging, dagingnya dipanggang, jangan digoreng. Makan telur rebus, ya. Makan karbonya sedikit aja, makan nasinya sedikit aja. Kalau perlu jangan makan nasi, nggak apa-apa, nggak lapar, insya Allah, ya. Maka akan terjadi itu proses perbaikan tubuh, ya. Ya, insya Allah. Ya. Nah, terakhir, jadi tubuh itu punya stakeholder, Pak. Punya apa? Elemen-elemen, unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu organ kita. Terus pembuluh darah kita. Orang itu akan dikatakan sehat kalau organnya sehat. Pembuluh darahnya bersih, sehat. Kenapa pembuluh darah menyempit? Karena tadi kebanyakan makan gula. Terus tulangnya sehat. Tulang sehat ini kalau ototnya juga kuat, ada ototnya gitu. Terus lemaknya juga sehat. Ya. Gimana melakukannya? Pertama ini Bapak pasti squat, Pak, ya. Squat tahu? Yang diri jongkok. Jadi lakukan itu, tapi kalau sebulan Ramadan jangan lakukannya pagi-pagi. Ya, lakukannya kapan? Menjelang berbuka. Ba'da asar. Ya, setelah Bapak zikir 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Lakukan squat. Apa tahu ya? Diri jongkok. Gambarnya sudah saya share di itu. Ya, terus Bapak lakukan push up, lakukan wall sit. Wall sit tahu Pak? Nyender di tembok, nggak pakai kursi, seperti orang duduk. Itu kalau Bapak baru pertama melakukan pasti geter badan kita. Itu nggak apa-apa, biarin aja. Minimal nanti targetnya bisa minimal 1 menit Bapak lakukan wall sit. Ibu-ibu coba Bu dong. Ya. Terus lakukan plank. Plank tahu? Ya, berdiri badan kita tengkurap, tapi ditahan sama tangan kita. Dan usahakan badan kita lurus. Itu targetnya 1 menit aja. Jadi nggak sampai 10 menit, insya Allah kita akan sehat. Maksudnya setara pembakaran kalorinya dengan kita lari, dengan kita jogging 1 jam. Padahal kita cuma 10 menit. Ya. Dan awali tadi dengan perbaiki cara mengunyah kita. Insya Allah kalau Bapak menerapkan ini, ya, insya Allah bisa dipahami Pak ya. Mudah kan tadi yang saya jelaskan kan? Nggak terlalu sulit, cuma ngurangin karbo. Sebenarnya kalau bahasanya ngurangin makan, saya banyak dikomplain. Ya, lemes dong gitu kan. Nanti puasanya jadi batal. Ya, jangan Pak, kalau baru pekan pertama udah Bapak normal dulu aja. Begitu masuk hari ke-8 dipraktekkan Bu. Tapi sebenarnya gini, kalau Bapak masih banyak makan nggak apa-apa Bu. Suaminya masih banyak makan nggak apa-apa, tapi jangan digoreng. Itu aja. Ya. Enak nggak makanan nggak digoreng? Enak. Ya, jadi kan jadi hemat itu. Ya, terakhir nih, semoga kita pasca Ramadan itu benar-benar menjadi orang bertakwa. Ya. Apa sih orang bertakwa? Ibadahnya jadi lebih banyak, lebih taat sama Allah. Terus apa? Pikirannya, hatinya jadi tenang. Terus apa lagi Pak? Jiwanya bahagia. Ya. Terus apa lagi? Jadi ramah, jadi santun. Ya, kalau ketemu orang negor duluan, ngajak salaman duluan. Ya. Terus senang membantu. Terus tubuhnya sehat, ya. Terus apa lagi? Energinya stabil, semangat terus, nggak gampang capek. Dan yang penting nih, maksimal dalam kontribusi. Ya. Jadi jangan sampai sehat jadi tujuan ya. Sehat itu hanya sarana aja Pak. Tetap tujuan kita adalah kita bertakwa. Ciri orang bertakwa itu dia maksimal dalam ketaatan kepada Allah, dia tidak bermaksiat dan dia memberi kebaikan buat sesama, berkontribusi. Ini saya lihat nih belum selesai juga pembangunannya. Mungkin bapak-bapak belum maksimal kontribusinya. Dan Ramadan Pak, Masya Allah, pahala ditingkatin. Ya, jadi kalau orang-orang di Timur Tengah itu menjelang Ramadan itu pada nabung. Yang dosen kerja sampingan, jadi driver, jadi supir taksi. Tujuannya apa? Biar bisa Ramadannya banyak sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan hingga tak terhingga. Tapi belum soal
Ya, semoga Allah mudahkan kita bisa memahami ini dan mengamalkannya di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini benar-benar maksimal ya. Jadi lebih bertakwa, imannya meningkat, ya, penyakitnya sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, lebih kurang maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.